Jadi kalau tata busana itu bukan hanya jahit baju saja, Mbak. Kami sudah menjalin kerjasama dari para desainer ya, Mbak, yang tergabung dalam asosiasi. Mari bergabung kepada kami ya di Sarjana Terapan D4 Tata Busana Vokasi UNESA. Ketemu lagi di Bincang UNESA di KC Radio, Your Easy Listening Station. Saya Tia Ezar kali ini hadir bersama Kaprodi D4 Tata Busana Vokasi UNESA. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Urip Wahyuningsih, Magister Pendidikan. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Bisa Hari ini nuansanya pinky-pinky, cantik sekali. Iya, supaya muda. Menandakan perempuan banget. Oke, Mbak. Dan memang apakah harus begini kalau untuk di tata busana? Jadi tampilannya menginterpretasikan jurusan atau prodinya? Ya, paling tidak demikian, Mbak, supaya orang-orang juga tertarik ya. Oh gitu. Jadi walaupun sudah tua gitu, Mbak. Jadi kalau tua itu kan masalah angka ya, Bu ya. Tapi kalau jiwa harus tetap muda. Oke. Betul, Mbak. Bu, saya manggilnya Bu Ning. Boleh, Bu Ning ya. Bu Ning, kalau di D4 Tata Busana Vokasi UNESA ini apa sih yang menarik atau keunggulannya? Keunggulannya untuk pembelajaran ya, Mbak ya. Nah, kami kalau saya cerita dulu awalnya ya, Mbak ya, D4. D4 itu kan upgrading dari D3, Mbak, menjadi D4 yang tadinya di FT, kemudian kita beralih ke vokasi. Nah, kalau dosen-dosennya, Mbak, kami ada 6 orang ya, semuanya berpengalaman karena sudah 10 tahun lebih ya. Iya, expertnya seperti itu. Itu mungkin dari sambil ini ya, Mbak ya. Iya, boleh. Ya. Kemudian juga kami sudah menjalin kerjasama ya, kerjasama dengan industri. Nah, karena terkait dengan lulusan menjadi seorang fashion designer, juga kami menjalin kerjasama dengan industri di bidang-bidang fashion. Nah, di sini ada beberapa desainer masih di lingkungan Surabaya gitu, Mbak. Wow. Ya. Jadi sudah ada bibit-bibit unggul nih. Iya. Dan mereka juga terkait dengan kerjasama, kan ada kerjasama pendidikan, pembelajaran dan juga pengabdian begitu. Kami sudah melakukan istilahnya mengajar bersama dosen tamu yang mana adalah dari industri, sudah 50 jam, Mbak. Wow, luar biasa. Iya. Jadi ini salah satu gebrakan di D4, hijrahnya dari D3 Tata Busana ya, Ibu ya. Iya. Kemudian untuk mata kuliah terkait dengan kurikulum MBKM sekarang, ini juga kami sudah melakukannya jadi 3 semester begitu, Mbak. Iya. Untuk peluang ya mahasiswa untuk bisa berkarir di luar prodi maksudnya. Di luar prodi. Di luar prodi dan juga di luar universitas. Ini perkuliahan ini kan di MBKM ini kan hadir di masa pandemi ya, Bu. Kalau di D4 Tata Busana Vokasi bagaimana untuk perkuliahannya? Untuk perkuliahan ini mulai dari semester 5, Mbak, sebenarnya. Mulai dari semester 5. Ada magang dan sekolah bersertifikat ya yang ada di sana, dan mahasiswa kami kemarin 2 orang ya yang mengikuti seperti itu, dan yang lainnya juga mengambil mata kuliah pilihan. Nah, pilihan ini adalah mata kuliah di prodi atau di luar prodi atau di luar universitas. Ya. Boleh. Yang penting teman-teman mahasiswa yang memilih prodi lain itu mau untuk belajar lagi sesuai dengan keinginan tanpa ada suruhan gitu ya. Iya. Kemanapun boleh karena kan namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Jadi memang di D4 Vokasi UNESA sendiri untuk tata busana ini, Ibu, sudah pasti luarannya, atau kalau saya kuliah ngambil D4 Tata Busana Vokasi nih di UNESA, jadi saya keluarnya jadi apa? Lulusnya saya jadi apa, Bu? Sesuai dengan visi dan misi ya, Mbak ya. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi seorang junior designer ya. Kemudian juga fashion entrepreneur. Jadi wirausaha gitu ya. Iya, di bidang pengusaha fashion. Di bidang fashion.
Makanya nanti di dalam MBKM itu sendiri untuk semester 6 kami terjunkan ke industri yang bercirikaskan prodi. Jadi yang untuk menguatkan ke desainer-desainer ternama di Surabaya. Baik, berarti salah satu atau ada beberapa mata kuliah unggulan kah di D4 Tata Busana Vokasi ini, Bu? Yang menjadi mata kuliah unggulan? Iya, mata kuliah unggulan ada karena kami sesuai dengan kita merujuk ke visi dan misi ya, pembelajaran yang berbasis untuk apa istilahnya, pembelajaran untuk desain mode yang berbudaya lokal, kemudian berkelanjutan dan menghasilkan lulusan yang berwirausaha. Tentunya di dalam pembelajaran atau kurikulum yang ada di Busana juga mempelajari apa istilahnya, bagaimana sih pemasaran, kemudian pemasaran, kemudian berarti harus tahu juga tren mode. Iya, iya. Bu, yang masuk di D4 Tata Busana Vokasi UNESA ini, apakah teman-teman mahasiswa harus bisa menggambar, mendesain, atau dia hanya cuman bisa, saya suka fashion aja, saya suka seperti ini, atau adakah sesuatu yang ini cocok nih, ini bagus kok masuk di D4 Tata Busana? Sebenarnya tidak ada, asalkan ada kemauan, kemauan, minat, ya, dan kemampuan, ada sedikit kreasi ya, yang punya apa istilahnya skill berkreativitas. Jadi mahasiswa atau siswa-siswa atau adik-adik kita yang punya kreasi itu bisa masuk. Jadi kita tidak memilah-milah harus bisa gambar dulu atau harus bisa jahit dulu, tidak. Karena semuanya bisa. Dari awal, nah, Ibu, ya. Karena memang kita masuk itu ada pembelajaran tentang desain dari awal, dari dasar. Iya. Berarti kece people ini ya harus tahu gitu ya. Walaupun dia dulu SMA-nya jurusan IPA, IPS ataupun bahasa gitu ya, untuk masuk di Tata Busana nggak melihat background itu, tapi asalkan kamu ada kemauan ada minat, bisa gitu ya. Seperti saya itu dari IPA dulu. Oh gitu ya. Iya, karena ada kemauan. Bisa terjun di dunia Tata Busana ini, apa motivasinya, Bu? Karena saya suka. Suka. Apapun kalau suka itu yang apa istilahnya barang-barang yang merintangi itu akan bisa dijalani gitu ya. Gitu. Baik. Berarti untuk teman-teman mahasiswa D4 Tata Busana Vokasi ini nggak cuma teori aja, Bu ya, diajar untuk praktek sekalian juga membuat karya-karya. Iya, betul, Mbak. Untuk bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan ilmunya, itu kan terkait dengan apa saja yang diberikan D4 Tata Busana Vokasi UNESA untuk teman-teman mahasiswa. Iya, betul, iya. Jadi memang untuk di Busana itu tidak hanya misalkan menggambar saja atau memproduksi saja, itu kolaboratif. Jadi kita juga bisa apa istilahnya mengajarkan bagaimana menjadi seorang calon desainer. Ibu, kalau terkait dengan prodi D4 Tata Busana Vokasi UNESA ini, apa sih yang diberikan D4 Tata Busana ke teman-teman mahasiswa? Kan pasti kan kalau saya mau jadi mahasiswanya Tata Busana nih D4 Vokasi UNESA, ini saya dapat apa? Ya yang tertuang dalam kurikulum ya, Mbak. Jadi kalau Tata Busana itu bukan hanya jahit baju saja, Mbak. Di sini ada desain ya, kemudian produk, kemudian olahan-olahan tekstil, begitu termasuk manipulating fabric, batik dan lain sebagainya. Kemudian marketingnya, dan juga diberikan mata kuliah yang terkait dengan computerized CAD, PDS, pembuatan pola dengan komputer, menggambar dengan komputer dan lain-lainnya. Jadi ini membuka mindset kita semua ya, kece people, kalau ternyata di D4 Tata Busana ini kita nggak cuma diajarin jahit gitu kan, tapi kita juga diajarin mode, pola gitu. Kemudian ada terkait dengan tekstil, pemasaran. Nah ini ternyata harus pintar juga untuk memasarkan sebuah produk gitu kan. Apa artinya kalau produk itu dibuat kemudian tidak disenangi oleh masyarakat. Nah, itu dia. Berarti di situ, Bu, itu kan termasuk salah satu karya atau prestasi dari teman-teman mahasiswa. Kalau bicara prestasi ataupun karya, adakah, Bu, dari D4 Tata Busana Vokasi UNESA prestasi yang pernah didapatkan? Banyak sih sebenarnya, Mbak. Dari mulai dosennya mungkin ya, Mbak, saya dari mulai sivitasnya, boleh dosen, mahasiswa, tendik, alumnus, boleh. Dosen teman-teman ya, Mbak ya, teman-teman itu kan
saya katakan mungkin orang-orang yang kreatif ya Mbak ya. Dan kemarin mendapatkan dana hibah untuk penelitian itu dana inovasi produk Mbak. Sudah ada batik Banesa, kemudian batik Semanggi, itu sudah istilahnya sudah di pasaran. Kemudian teman-teman yang lain yang belum ini istilahnya memberi ke penelitian ya Mbak ya, tapi ide-idenya masih sangat cemerlang dan ini mau dirintis beberapa, misalkan ada batik bordir, batik kayu berpola dan juga handicraft yang lain itu masih dipersiapkan untuk bisa launching ke pasaran. Ini juga, keren ini begitu. kalau membidik Iya. pasar mode apalagi sekarang UMKM tuh kan gencar gitu kan oleh demikian, pemerintah dan mudah ini sepertinya mudah sekali dilakukan oleh teman-teman di D4 Tata Busana. Iya. Kemudian Ibu terkait dengan luaran selain jadi desainer, mereka juga bisa jadi pengusaha kan ya Bu? Iya betul. Karena di situ ada kurikulum yang diberikan juga terkait dengan entrepreneur. Iya betul Mbak. Jadi di sini untuk marketing dan lain sebagainya, apalagi dengan MBKM yang saya tadi sampaikan ya, bahwa di MBKM itu kan mahasiswa boleh memilih yang terkait dengan apa yang dia mau gitu. Nah seperti itu. Oke, untuk mitra kerja itu kebanyakan dari alumnus atau dari luar yang sudah MOU atau MOA atau dari mana saja Ibu? Ya kemarin kami sudah menjalin kerjasama dari para desainer ya Mbak, yang tergabung dalam asosiasi IFC dan juga IKATSI Ikatan Tekstil ya. Kemudian juga dari Persana itu Perserikatan Pengusaha Busana juga, karena nanti supaya anak-anak bisa bercermin ke sana. Kemudian juga dari CV atau PT dari batik Arta Kencana itu sudah besar juga. Kemudian juga dari ini apa istilahnya rumah mode kreatif The Suket juga. Iya. Oke, ini berarti bentuk kerjasamanya tidak hanya kita menyediakan tenaganya berupa teman-teman mahasiswa yang belajar, tetapi bisa jadi kalau mereka berkualitas mereka bisa direkrut. Iya, betul Mbak. Jadi kami untuk mencari partner ya istilahnya itu memang kami kerjasama dengan mereka, yaitu dalam pendidikan atau pembelajaran. Jadi 50 jam ya dalam 1 tahun itu kita dari Iduka. Itu sudah memenuhi, iya. Dan ini ganti-ganti sesuai dengan mata kuliah yang ada begitu, yang keluar di semester itu. Oke, jadi yang membedakan D4 Tata Busana Vokasi UNESA ini dengan D4 Tata Busana atau Tata Busana di prodi PTN lain, luarannya ini pasti terjamin kualitasnya dan terjalin dengan mitra kerja. Iya. Jadi jangan khawatir Kece People yang mau daftar langsung aja ke D4 Tata Busana. Ibu, di penghujung percakapan kita adakah yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan keberadaan D4 Tata Busana Vokasi UNESA? Iya. Iya. Prestasi mahasiswa boleh kan disampaikan bisa, Ibu. Ya. Jadi selama ini prestasi mahasiswa itu kan banyak. Ya, misalkan yang pertama itu kalau tadi prestasi dosennya ya prestasi mahasiswa. Ini nggak mau kalah nih, ada dosen mahasiswanya juga mau. Mahasiswanya walaupun kalau dilihat ya Mbak masih usianya tergolong muda ya di vokasi ini. Tetapi semangat dari mahasiswa luar biasa. Prestasinya? Ini saya lihat ya Mbak ya. Boleh. Iya, peraih program PWMP itu sudah 5 judul kami diterima dari Busana. Kemudian juara favorit lomba kompetisi KMI itu tahun 2020. Kemudian juara favorit juga lomba masker di UNJ tahun 2020. Ini lomba masker, bikin desain masker dan diwujudkan. Iya. Baik. Dan menjadi juara favorit. Iya. Kemudian ini ada Best Conference itu Paper Award itu yang di Taiwan. Woi, ya sudah. Luar negeri yang luar negeri. Iya. Baru tahun 2020 juga ya. Kemarin, iya. Kemudian juara lomba apa ini ya? Pasti untuk banyak kompetisi, ya, Bu, ya? Iya. Banyak banget nih. Kemudian ada yang non akademik, misalkan kaligrafi karena terkait dengan menggambar dan lain sebagainya, ada juara 1, 2 di. Mantap ini mahasiswanya Ibu ini nggak cuman akademik tapi non akademik mereka dapat gitu kan. Iya betul. Jadi Mbak, apa yang ingin Ibu berikan
di D4 Tata Busana Vokasi Unesa ini kan, karena Buning ini kan kaprodinya nih, pasti punya cita-cita tuh, punya harapan. Nah, Iya. boleh Ibu sampaikan. Untuk mahasiswa kami Boleh. yang sekarang ya. Jadi untuk mahasiswa kami mudah-mudahan ya untuk praktek ya Mbak ya, untuk praktek memang ada bantuan sih untuk praktek juga karena ini masa pandemi jadi masih off ya. Kalau nanti sudah Jadi luring perkuliahan pastinya masih ada daring ya? masih daring. Nanti kalau sudah luring kami siapkan untuk persediaan bahan ya. Kemudian sementara ini sarana dan prasarannya kita melihat ke belakang ya, sejarahnya kami itu dari D3 Hijrah dari D3, iya, kemudian reborn jadi kemudian D4 kami masih ratio sharing. Namun kedepannya kami harus mandiri. Oke, mantap ini. Harapannya harus mandiri. Mandiri. Mengingat mahasiswa kami semakin bertambah, Mbak. Dengan masuk ke D4 atau sarjana terapan di sini ya, semakin bertambah peminatnya. Betul Iya, banget. jadi harus bisa apa istilahnya mandiri untuk segala Mandiri, sesuatunya. Dan untuk sementara ini kami juga sudah menjalin kerjasama dengan industri. Jadi mahasiswa bisa praktek di industri. Oke. Gitu, ya. Yang paling akhir ini Ibu, closing statement. Saya akan mengajak adik-adik semua ya yang lulusan dari SMK, SMA, MA dan yang sederajat, mari bergabung kepada kami ya di Sarjana Terapan D4 Tata Busana Vokasi Unesa. Saya tunggu adik-adik semua ya. Saya tunggu kehadiran Anda semua ya. Asik ini Ibu. Oke, terima kasih Ibu Ning, Ibu Dr. Anda Urip Wahyuningsih, Magister Pendidikan. Beliau adalah Kaprodi D4 Program Tata Busana Vokasi Unesa. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali informasi yang Sami-sami, menarik. Mbak. Buat Kece People, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, langsung aja komen di kolom komentar di channel YouTube Kece Media by Unesa. Akhirnya Tia pamit. Terima kasih Bu Ning, sekali lagi sehat Sama-sama. selalu. Di masa pandemi ini harus semangat, imun harus terjaga. Iya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece Radio, your easy listening station. Yang Allahu Akbar. Gimana, saya terguan apa enggak? enggak Bu, bagus. Enggak ya? Aman. Aman. Apa Mas pertanyaanku mau? Ya, nanti diulang aja enggak Ya. apa-apa. Apa Ibu? Apa tadi yang ini? Mas. Bukan ini. Apa aku lali? Pandemi. Soalnya wis mengalir tadi.